Assalamualaikum, welcome to my channel. Kembali lagi pada channel kami. Hari ini kita belajar pada kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga ya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisis sikap-sikap Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menemukan ide pokok dari teks secara benar. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu lambang negara Indonesia? Ya, tepat sekali. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Sebelum kita belajar mengenai lambang negara Indonesia, masih ingatkah kalian tentang apa yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Ya, tepat sekali. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang cerita bergambar. Nah, hari ini kita belajar tentang lambang negara Indonesia ya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda terdapat perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Indonesia, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing ya. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, kita mulai dengan sila yang pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianutnya. Kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Itulah contoh pengamalan sila yang pertama. Kita lanjutkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia.
Contohnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Keempat, saling mencintai sesama manusia. Dan yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sedangkan contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang ketiga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang-barang Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga. Kita lanjutkan sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dalam pengamalan sila yang keempat. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh penerapan sikap yang sesuai dengan sila yang kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai karya yang dibuat orang lain. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang kelima. Selanjutnya, kita belajar tentang letak geografis Indonesia ya anak-anak. Perhatikanlah peta berikut. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia.
Sedangkan sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu letak astronomis Indonesia? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, sedangkan letak astronomis Indonesia sendiri di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkanlah ke dalam sebuah peta sederhana. Buatlah seperti contoh berikut. Selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.